Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di lobi, Diandra menatap nanar pada layar ponselnya. Dia membaca dengan teliti pesan balasan dari sang mantan kekasih. Dadanya seperti diremat, sesak sekali. Ternyata kabar tentang pernikahan itu adalah benar adanya, bukan hanya simpang siur belaka. Cinta yang selama ini dia gaung-gaungkan seolah saat ini tidak ada artinya apa-apa. 3 tahun setelah dia mengakhiri hubungannya dengan Rian, 3 tahun setelah dia menikah dengan orang lain, cintanya untuk pria itu tidak berkurang sedikit pun. Tapi ternyata apa yang dia rasa tidak mendapatkan balasan yang sama. Aku tidak bisa bertemu, sekarang aku sedang sibuk mengurus pernikahanku, balas Rian dalam pesan tersebut. Dek. Siapa wanita itu? Batin Diandra coba menerawang untuk menerka-nerka calon istri Rian, tapi tetap saja dia tidak bisa menebak. Wanita cantik itu makin merana di saat dia menyadari pesan dari Rian terkesan begitu dingin, malah seperti langsung memberi pembatas di antara hubungan mereka. Andai saja Rian masih mencintai dia, maka tentang pernikahan itu bukanlah alasan. Pria itu harusnya melakukan segala cara untuk bisa bertemu dengannya. Diandra membuang nafasnya perlahan. Di sekitarnya ini sudah ramai dengan banyak orang, ada karyawan dan juga para tamu. Tapi Diandra merasa di sekitarnya begitu sepi, pikirannya mendadak gamang. Rasanya dia tidak bisa pergi dari sini tanpa mengetahui apa-apa. Karyawan resepsionis itu mengatakan bahwa saat ini Rian sedang ada di kantornya. Jadi Diandra putuskan dia akan tetap menunggu di sana sampai pria itu turun. Ya, itulah keputusan yang Diandra ambil. Meski di dalam hatinya pun merasa takut, bagaimana jika hari ini Rian tidak hanya datang sendiri, tapi pria itu juga mengajak calon istrinya. Tidak, aku tidak boleh ragu. Justru bagus jika Rian datang bersama calon istrinya. Jadi aku bisa tahu siapa wanita itu, batin Diandra. Dia meyakinkan hatinya sendiri untuk tetap berada di sini. Sementara itu, di dalam ruangannya, Alika melihat dengan jelas di saat kekasihnya itu sedang bekerja. Dia duduk di sofa dan terus memperhatikan Rian yang begitu fokus membaca beberapa berkas. Di hadapan Rian duduk asisten Romi. Jika dalam keadaan seperti ini, Alika benar-benar seperti melihat Pak Rian yang sebagai sang CEO. Wajahnya terlihat sangat serius dan dingin. Sesekali pria itu pun menatap dengan tatapannya yang tajam pada sang asisten. Alika tersenyum kecil. Dia menggigit bibir bawahnya. Masih tidak menyangka jika pria itu akan jadi calon suaminya. Erlan memang benar-benar tampan, batin Alika. Jadi ingat pembicaraan mereka di saat dia belum bisa melihat dulu. Masih sibuk menatap sang calon suami, tiba-tiba Rian menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tajam. Dek, Alika seketika tersentak. Kedua matanya mendelik dan buru-buru memalingkan wajah. Tatapan tajam itu kini tidak membuatnya takut, malah membuatnya jadi semakin berdebar. Karena Alika buru-buru berpaling, dia jadi tidak bisa melihat saat Rian langsung tersenyum, mengetahui gelagat calon istrinya tersebut. Rian bahkan bukan hanya tersenyum, tapi juga terkekeh pelan. Sedangkan asisten Romi hanya berlagak tidak tahu apa-apa. Meski sebenarnya sangat tahu jika sang bos tengah kasmaran. Ya Allah, batin asisten Romi menyebut nama Allah agar diberi ketenangan hati. Puas melihat Alika, Rian pun kembali pada pekerjaannya.
perbarui peraturan-peraturan untuk perlindungan karyawan, diskusikan pada tim bagaimana baiknya. Ucap Rian kembali bicara dengan suara yang terdengar dingin. Baik Pak, jawab asisten Romi patuh. Sekitar 3 jam Rian berkutat dengan pekerjaannya. Beberapa kepala divisi juga datang ke ruangan ini untuk menyampaikan beberapa laporan. Sementara Alika tetap di sana dengan jantung yang berdegup, selalu menyapa ramah tiap kali orang masuk dan hendak keluar. Terkadang Alika merasa segan untuk berada di ruangan ini ketika Pak Rian sibuk membahas pekerjaan, tapi terkadang dia juga merasa tersentuh. Rian selalu saja memperlakukannya dengan istimewa. Menjelang istirahat siang, barulah Rian menyudahi semua pekerjaannya. Dia langsung mengajak Alika untuk pulang, sekaligus makan siang di luar. Kali ini mereka tidak hanya jalan saling berdampingan, tapi juga bergandengan tangan. Ya Allah, apa Alika calon istrinya Pak Rian? Kaget semua orang. Kabar itu seketika menyebar dengan luas. Diandra yang masih setia menunggu di ruang tunggu pun akhirnya mengetahui semuanya. Gadis itu, gumam Diandra dengan sorot mata yang entah. Diandra sedikit bersembunyi agar tidak terlihat oleh Rian ketika pria itu melewati lobi dengan menggandeng seorang wanita. Tak ada yang bisa menerka apa yang sedang dirasakan oleh wanita cantik tersebut, rasa kecewa dan patah hati yang datang bersamaan. Diandra jadi mengurungkan niatnya untuk menemui Rian. Dia justru menelpon temannya yang bekerja di perusahaan ini untuk bertemu, lalu menunggu di sebuah kafe yang tak jauh dari sana. Di saat mereka berdua sudah bertemu, Diandra tidak banyak basa-basi. Dia langsung menanyakan pada inti pembahasan yang ingin dia ketahui kebenarannya. Alika, nama itu sepertinya tidak asing bagiku. Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Tanya Diandra. Jenny tahu kenapa tiba-tiba Diandra menanyakan tentang hal ini kepadanya. Pasti karena berita heboh yang sedang menggemparkan perusahaan Aditama Air tentang sang CEO yang akhirnya menikahi pramugari yang selamat dalam kecelakaan beberapa bulan lalu, Alika Rahman. Tentu saja aku tahu dia adalah pramugari yang selamat dalam kecelakaan itu. Selama Alika menjalani pengobatan untuk kedua matanya, Pak Rian sering menemui dia. Jadi sepertinya karena kedekatan itulah akhirnya mereka memiliki perasaan lebih, lalu menjalin hubungan, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Jelas Jenny apa adanya, tidak ada yang dia lebih-lebihkan tentang kabar itu. Tidak ada pula niat untuk membicarakan tentang sang bos dan calon istrinya. Entah itu Alika atau wanita lain, dia tak punya hak untuk menilai. Diandra terdiam sesaat. Jika seperti ini keadaannya, dia langsung menilai bahwa wanita bernama Alika itu memang menggoda Rian, memanfaatkan ketidakberdayaannya untuk menjerat sang CEO. Rian adalah pria yang sangat baik. Pria itu tidak akan pernah lepas dari tanggung jawabnya, dan Alika mengambil peluang untuk masuk ke dalam kehidupan Rian. Wanita itu benar-benar licik, batin Diandra. Apa kamu masih mencintai Pak Rian, Di? Tanya Jenny pula. Dia sedikit merasa khawatir tentang sang sahabat. Jika Diandra masih menaruh hati pada Pak Rian, maka Diandra harus segera meredamnya. Bagaimanapun, Pak Rian akan segera menikah. Dan diberi pertanyaan seperti itu, Diandra tidak langsung menjawabnya. Lebih tepatnya dia bingung mau menjawab apa. Jadi Diandra hanya terdiam dan menunjukkan senyum kecil. Tidak begitu lama pertemuan di antara mereka berdua. Sebelum habis jam istirahat, Jenny pun kembali ke kantornya.
Sementara Diandra menghubungi anak buahnya untuk mencari alamat rumah Alika. Sungguh dia tidak bisa hanya diam saja seperti ini dan membiarkan Rian jatuh ke permainan wanita licik itu. Diandra memang mengurungkan niatnya untuk menemui Rian secara langsung, tapi sekarang dia akan putuskan untuk menemui Alika saja. Jam 4 sore, barulah Diandra mendapatkan alamat rumah calon istri sang mantan kekasih. Tidak mengulur waktu lebih lama, dia langsung mendatangi rumah tersebut. Rumah yang di matanya terlihat sangat kecil. Diandra bahkan menatapnya dengan tatapan jijik. Bagaimana bisa Rian memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang tinggal di rumah seperti ini? Alika bahkan tidak jelas asal-usulnya dari mana. Dia hanya seorang gadis yang besar di panti asuhan. Batin Diandra. Anak buahnya bukan hanya mendapatkan informasi tentang alamat rumah ini, tapi juga data diri tentang gadis tersebut. Makin dia baca tentang Alika, makin dia merasa wanita itu tidak pantas bersanding dengan Rian. Tok tok tok, Diandra mulai mengetuk pintu rumah tersebut dan tidak butuh waktu lama, akhirnya pintu itu pun terbuka.